Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Salwa, mahasiswa semester 1 Universitas MH Tamrin Jakarta. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai human trafficking yang merupakan salah satu tugas dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai konsep ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT, geostrategi atau ketahanan nasional dalam bentuk analisis kasus. Next, daftar isi dari presentasi ini adalah pengertian human trafficking, latar belakang human trafficking, pembahasan mengenai keterkaitan dengan AGHT, juga solusi ataupun kesimpulannya. Sebelum lanjut, kamu nanya, kalian bertanya-tanya gak sih, apa itu ketahanan nasional? Ya udah sini, biar aku kasih tahu ya. Melansir dari situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam ataupun luar negeri. Nah, itu dia pengertian dari ketahanan nasional. Selanjutnya, apa kaitannya ya dengan AGHT? Nah, AGHT itu sendiri merupakan singkatan dari ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan, di mana masing-masing dari pengertiannya udah aku taruh di layar berikut ya. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian human trafficking. Human trafficking atau dalam bahasa Indonesia diartikan perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan paksa, penipuan secara ilegal dengan tujuan untuk memanfaatkan mereka serta mendapatkan keuntungan. Banyak sekali kasus human trafficking yang telah terjadi, di mana kebanyakan dari kasus tersebut merupakan penjualan anak, pelecehan seksual, hingga eksploitasi kerja, bahkan penjualan organ tubuh manusia. Kasus human trafficking memang sudah sangat mengerikan, bahkan didapat data korban human trafficking yaitu lebih dari 87% perempuan dan merupakan anak perempuan. Kemudian, Kementerian Luar Negeri juga telah mendata kasus TPPO warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sebanyak 1.975 orang mengalami human trafficking. Bahkan yang lebih parahnya lagi, 25 juta orang merupakan pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 pada saat sedang terjadi COVID-19. Hingga akhirnya puncak COVID-19 pada tahun 2020, sebanyak 3 juta orang Indonesia masuk ke dalam lingkar hitam PSK. Lantas, apa hal yang menjadi latar belakang dari kasus ini? Saya mengambil sebuah kasus dari perdagangan orang terbesar di Indonesia yang terjadi pada tahun 2019, di mana lebih dari 1.200 orang diperdagangkan ke negara Timur Tengah sebagai tenaga kerja ilegal. Daftar negara Timur Tengah yang sering dijadikan tujuan yaitu Arab Saudi, Irak, dan Suriah. Banyak dari mereka diiming-imingi gaji sebesar 50 juta. Tentu saja hal ini sangat menggiurkan untuk keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang cukup melilit. Mereka yang tidak tahu moratorium, bahkan sebagian besar dari mereka adalah orang Jawa Barat. Selanjutnya saya melakukan analisis pada kasus tersebut sehingga diperoleh hasil melalui penjelasan yakni sebagai berikut. Persentase keterkaitan antara kasus tersebut dengan AGHT yakni 50% merupakan ancaman, 30% merupakan tantangan, dan 20% merupakan hambatan. Di mana 50% ancaman kegiatan human trafficking ini mengancam keberlangsungan dan kehidupan warga negara Indonesia. Kemudian hal ini juga menjadi 30% tantangan untuk pribadi, masyarakat, juga bangsa dan negara Indonesia untuk bisa sama-sama menghadapi kasus human trafficking ini. Sehingga 20% akibat dari human trafficking ini sangat berpengaruh untuk mereka, para korban, agar bisa kembali bangkit. Lalu bagaimana cara kita mengatasi human trafficking ini? Setidaknya ada 4 cara yang dapat kita lakukan bersama. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan melalui sosialisasi sejak dini, kemudian melalui kerjasama, di mana human trafficking ini tidak bisa diberantas sendiri, melainkan harus ada kerjasama antar negara. Hal selanjutnya yaitu pengawasan. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah agar tindak pidana perdagangan orang dapat diatasi dengan seksama. Dan yang terakhir yaitu peranan sosial media sebagai alat efektif di zaman sekarang untuk membangun tingkat kepedulian antar masyarakat serta saling mengingatkan mengenai bahaya human trafficking. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari adanya kasus human trafficking ini yaitu kita harus senantiasa berhati-hati. Jangan sampai kita tergiur menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku dari human trafficking ini sendiri. Selanjutnya yaitu sayangilah anggota keluarga kita, apalagi perempuan atau anak perempuan yang ada di keluarga kita, karena mereka adalah manusia yang perlu dimanusiakan. Dan yang terakhir yaitu cintailah mereka serta cintailah kehidupan kita, karena sesungguhnya dengan rasa cinta kita
kita tak akan tergiur dengan tawaran-tawaran di luar sana yang merupakan hal-hal negatif yang justru menghancurkan kehidupan. Next, aku punya quotes nih teman-teman. Bunyinya yaitu, "Stop human trafficking, kan aku, dia dan mereka, karena kita adalah manusia yang perlu dimanusiakan, bukan barang yang mudah diperdagangkan." Cukup sekian presentasi dari saya. Akhir kata, terima kasih karena sudah mendengarkan hingga akhir. Mohon maaf atas kehilapan dan kealpaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.